Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Intinya adalah bagaimana caranya untuk menasihati orang tua dengan baik dan benar, dengan akhlak Muslim yang baik. Seperti itu, Ustadz. Barakallahu fiik. Jemaah, yang pertama kita harus tahu, sampai kapanpun kita adalah anak. Orang tua lebih dulu lahir, lebih dulu berilmu daripada kita, lebih dulu ngerti kita anak. Sehingga tatkala kita besar dewasa, kemudian kita belajar, kita ngerti, kita hijrah, kita jadi lebih baik, ternyata kita mendapati orang tua kita masih jauh dari jalan kebenaran. Mungkin orang tua kita tidak beriman, mungkin orang tua kita orang fasik, mungkin orang tua kita kafir. Apa yang harus dilakukan anak? Ya, dia harus berbakti kepada orang tuanya. Salah satu bentuk kebaktian yang paling mulia adalah dengan memberikan nasihat buat orang tua. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada ayahnya. Dia panggil bapaknya, pelan-pelan dia datengin bapaknya. Tapi pada akhirnya tak berhasil. Karena apa? Ingat, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu tidak lain hanyalah cuma menyampaikan saja. Tapi menyampaikan dengan etika yang baik. Gimana etika yang baik? Yang pertama, hendaklah engkau merubah akhlakmu. Sebelum ngasih tahu orang tua, tunjukkan kepada orang tua kalau engkau anak yang berbakti. Jadi orang tua ini sadar anaknya ini berbakti banget sama dia. Orang tua merasakan kebaktian anaknya di rumah. Dia melihat anaknya selalu mijetin orang tuanya, ngambilkan air buat orang tuanya, bikinkan minuman buat orang tuanya. Kalau keluar, kalau datang dari luar dia bawa oleh-oleh buat orang tuanya, dia cari orang tuanya. Sandal orang tuanya dia bawakan, dia tata, dia rapikan. Sehingga orang tua sadar anaknya berbakti sama orang tuanya. Ketika berbakti, maka di sini kau cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Karena ada waktu-waktu yang tidak tepat. Tapi setelah waktunya tepat, kondisi orang tua yang tepat pula. Karena waktunya tepat, waktu santai orang tua, tapi kondisinya sedang marah orang tua, sedang gundah gulana, sedang ada problematika. Sehingga kalau engkau ngasih tahu pada waktu itu, maka engkau akan disantap sama orang tua. Karena kita tidak pandai membaca situasi dan kondisi. Kalau sudah tepat waktunya, kondisinya, yang ketiga engkau harus siapkan kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Terkadang engkau menyampaikan kepada orang tua, tahu-tahu dia memutus ucapanmu, engkau berhenti. Ketika engkau hendak melanjutkan, bapak udah diam, tanya lagi, ayah boleh aku lanjutkan? Ketika ayah mengatakan, uskut, diam. Sudah diam, minta maaf. Oke ayah, anda minta maaf. Sudah selesai. Nanti ada waktu lain, ngomong lagi sama orang tua. Kemudian terkadang jamaah, gak bisa kita ngasih tahu. Berarti kita perlu minta tolong orang lain. Ada anak yang punya orang tua memutuskan silaturahim. Punya orang tua yang gak berbakti sama orang tuanya. Maka anak kalau ngasih tahu nggak didengerin, antum berusaha untuk mencarikan solusi. Orang yang ngasih tahu, pihak ketiga yang ngasih tahu orang tua kita. Ini usaha. Dan terus antum berdoa. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, kadang-kala perlu tulis surat buat orang tua kita. Menyampaikan tentang apa yang antum ingin sampaikan. Karena kadang-kala kalau ngomong, tadi kita terpancing emosi. Kita lupa dengan apa yang kita sampaikan. Memilih kata-kata juga nggak tepat sehingga terjadi keributan. Hadza wallahu a'lam bissawab.